Baik, teman-teman di seluruh pulau di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ala ni'matillah, ala barakatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa liwalidi warhamhum kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya. Jadi Presidir, saya perkenalkan lagi Presidir itu adalah PRESSDIR. Nah, Presidir itu adalah pelatihan ekspres digital, tadinya Ramadan, R-nya itu Ramadan karena awal kali program ini ada adalah Ramadan gitu, untuk mengisi teman-teman yang nggak terlalu produktif siang-siangnya, akhirnya saya kreasikan untuk membuat pelatihan pembelajaran digital. Nah, begitu Ramadan mau selesai, bingung kan? R-nya apa ya? Jadi reload. Nah, reload ini maksudnya adalah kita mengulas dari awal. Teman-teman yang memang belum akrab dengan Canva, belum akrab dengan CapCut, Medsos, Biolink, AI, landing page itu akan kita ulas dari awal. Dari bismillahnya kita ulas. Dan akan banyak sekali prakteknya. Nah, aturan mainnya di pertemuan saya ini, saat saya berpraktek, eh, teman-teman konsentrasi melihat ya. Eh, Nanti setelah selesai, baru teman-teman mempraktekkan. Saya kasih kesempatan kok 5 menit, 10 menit untuk berpraktek seperti itu. Jadi kita mengalami juga seperti itu. Kalau sambil ngelihat sambil praktek, bisa jadi kupingnya kelepas, jadinya nggak ada yang miss gitu informasinya. Betul. Sayang banget gitu ya. Karena kan begitu kita di hari pertama Canva, nanti kita ketemu lagi tuh di pertemuan ke-9 untuk Canva-nya. Ya, jadi manfaatkan sebaik-baiknya pertemuan kita, karena jarang yang mau meluangkan waktu untuk melihat rekaman, walaupun rekaman itu ada. Seperti itu. Hmm. Baik, teman-teman, kita masuk ke materi medsos. Nah, medsos sendiri ada media sosial. Ada beberapa medsos yang penting banget untuk kita gunakan. Ya, yang pasti, medsos yang paling digunakan adalah grup Meta ya. Grup Meta yaitu dari mulai WA, Facebook, IG, YouTube, Google. Itu grup Meta nih. Limanya ini sangat fenomenal ya. Dari mulai kita kuliah segala macam itu sudah ada. Ini kayaknya seumuran kita kan ya, umuran 30 sampai 50 ya. Jadi satu zaman ya. Eh, Waktu dulu kan ada Friendster ya. Friendster cuma sebentar, sekitar 2 tahun, langsung dilibas oleh Facebook. Dan sejak itu Facebook dan Metanya terus merajai kancah dunia medsos atau maya. Nah, kapan uh, Meta ketar-ketir? Saat TikTok masuk. Ya, eh, si Meta ini merasa dijaya, banyak aturan yang sangat ketat, gitu kan. Tapi begitu TikTok masuk, langsung aturannya berubah drastis, jadi lebih lebih lunak. Nah, sekarang TikToknya nih yang lagi jual mahal. Apa-apa di ban, apa-apa di ban. Jadi teman-teman harus hati-hati, apalagi yang sudah agak lumayan banyak ya followernya ya. Saya beberapa kali, udah berapa ribu akhirnya di ban oleh si TikToknya. Karena TikTok lagi digandrungi yang memang paling top untuk hal perdagangan, hal ekspresi gitu kan, hal perkenalan, itu dia TikTok lagi merajai. Nah, selama platform itu merajai, maka dia akan jual mahal. Sama seperti platform di marketplace ya, siapa yang merajai yaitu Shopee. Nah, Ini karena Bu, dia merajai, maka mau dia bayar pajak. uh, kayak semenang-menang gitu. Maka teman-teman yang dagang di Shopee sekarang lagi mau berpindah ke yang lain karena adminnya kan makin besar ya. Kebetulan saya salah satu seller di Shopee. Waktu itu saya dagang parfum mobil yang digantung itu. Nah, saya adalah posisi keempat terbaik untuk dagang parfum mobil di Shopee se-Indonesia. Gitu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah, ya, sesuai yang tadi Bu info di chat ya, kita akan bahas masalah YouTube. Teman-teman sebaiknya punya YouTube, punya channel YouTube. Ya, boleh komen teman-teman yang belum punya channel YouTube siapa aja, nggak usah malu. Kenapa channel YouTube itu perlu? Pertama,
channel YouTube itu ajang untuk kita eh, nge-branding diri kita ini siapa. Misalnya kita ini adalah pedagang, maka di YouTube kita itu bisa kita olah dengan tentang pedagang, bukan dagangan kita doang. Jadi kita eh, kegiatan kita dalam berdagang, kenapa kita berdagang, apa efeknya, apa yang kita hasilkan itu bisa bisa di share melalui YouTube. Nah, YouTube sendiri itu ada, saya tunjukin langsung ya. Eh, YouTube itu ada dua model ya. Ada yang kecil, ada yang atau yang diri gitu ya, yang posisinya diri seperti TikTok, seperti Reels-nya Facebook. Nah, itu yang namanya short video. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya. Jadi di YouTube itu Kelihatan. dia tuh ada beberapa komponen yang teman-teman lihat ini, yang Google Imagen 4 upload 29 hari itu adalah yang namanya thumbnail ya. Thumbnail itu adalah sesuatu yang membuat penonton penasaran untuk melihat. Jadi ada beberapa ya, untuk memancing penonton baru masuk ke videonya, namanya thumbnail. Nih, thumbnailnya baru 3 minggu monet langsung gajian 5 juta, tutorial content short gitu kan. Itu yang membuat kita penasaran nih. Begitu masuk, begitu masuk, maka tantangannya adalah di 3 sampai 5 detik pertama. 3 sampai 5 detik pertama itu tantangannya yang namanya hook. Jadi kayak apa ya? Kayak kita bikin dia harus bertahan di sana di film kita, di video kita. Nah, itu banyak caranya ya. Beberapa cara misalkan dengan copywriting sederhana. Misalnya eh, ganti M dengan S, O dengan P, baru paham maksudnya. Nah, itu kita berhenti kan, apa maksudnya nih? Tadi itu cara yang punya video untuk menunda kita beralih ke video yang lain, gitu ya. Yang kedua, misalnya setelah 20 menit baru paham maksudnya film ini gitu. Jadi itu bahasa-bahasa yang memang didesain untuk membuat kita bertahan di film itu. Ya, jadi ada thumbnail, ada hook. Nah, thumbnail ini nanti akan kita bahas kayaknya minggu depan ya. Ya, hari apa sih, hari Rebo ya. Hari Rebo kita bahas bagaimana membuat thumbnail dari Canva. Nah, ini yang namanya short. Short video ini adalah video-video pendek. Syaratnya ya, syarat sahnya disebut short video adalah dia posisinya berdiri. Ya, ini yang membedakan, posisinya berdiri. Nah, terus durasinya maksimal 1,5 menit. Ya, durasinya 1,5 menit. Kalau yang video, yang tadi nih, ini posisinya rebah. Ya, posisinya rebah. Asal rebah aja. Nggak, walaupun nggak sampai 1 menit juga rebah, itu maksudnya video. Nah, arahnya apa sih? Arahnya nanti ada, ini ada nggak sih untuk video? Bentar ya. Arahnya nanti adalah kita ke monetisasi. Ya, jadi kalau kita pengen menganalisa kinerja dari channel kita, maka kita bisa melihat yang namanya YouTube Studio. Ya, ini YouTube Studio. Jadi kita bisa lihat, oh channel saya saat ini misalnya 3.143 subscribernya. Nah, terus apa namanya, penambahannya dalam 28 terakhir itu ada 25 subscriber. Nah, ini penayangan nih. Beda penayangan, beda jam tayang ya. Dalam 28 hari terakhir, penayangan ini adalah, ini ada kenaikan 10.600 ya, 10.600 penayangan. Penayangan itu artinya yang dihitung itu short video. Jadi misalkan ada anak kecil nih nonton short video 15 detik. Sekali nih, itu namanya satu penayangan. Dia nonton 4 kali,
Itu artinya 4 penayangan. Tapi kalau waktu tonton, dia nonton 4 kali si short video 4 detik, 15 detik, berarti dia baru nonton 1 menit dalam jam tayang, bukan penayangan, gitu ya. Nah, dalam monetisasi, nanti monetisasi itu ada 2 pengertiannya, syaratnya. Syarat yang pertama, kalau teman-teman mau ngejar uang ya, kalau saya sih nggak ngejar monetisasi, karena ngejar monetisasi itu melelahkan gitu, kecuali kalau kita memang punya tim, ya tim khusus khusus apa kreatif, khusus desain, khusus syuting itu oke. Nah, tapi kalau kita nggak punya itu, agak berat ngejarnya. Jadi yang namanya eh, monetisasi, syarat yang pertama adalah 1.000 follower. Ya, syarat pertama adalah 1.000 follower. Kalau ini udah 3.000 ya, udah aman lah, selesai. Nah, yang kedua, setelah kita mencapai 1.000 follower, kita punya 2 pilihan. Ya, punya 2 pilihan. Mau ke jalur short video atau mau ke jalur video. Kalau kita mau ke jalur short video, maka dalam waktu 90 hari, ya, jadi 90 hari itu 90 hari ke belakang yang hitungnya ya. Itu akan maju terus tuh waktunya. Jadi penghitungannya gitu, harus ada 10 juta penayangan. Ya, harus ada 10 juta penayangan baru kita dapat monetisasi. Dapat apa silver button gitu. Nah, kalau video setelah 1.000 follower harus ada 4.000 jam tayang dalam waktu 1 tahun terakhir. Ya, 4.000 jam tayang. Nah, itu yang harus dikejar. Nah, kalau kita punya video-video yang oke, nah itu bagus, yang bisa memompa. Nah, ini kayak saya ini waktu itu saya punya apa? Apa sih namanya ini? Video orang-orang timur lagi lagi ngaji bareng gitu. Ini udah berapa puluh ribu nih, berapa belas ribu gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang baru banget bikin channel, nanti kita akan coba praktek di sini bikin channel, itu kan tugas yang pertama adalah nggak usah mikirin niche-nya dulu. Tahu nggak niche? Niche itu jenis kontennya. Itu nggak perlu dipikirin dulu. Mau gado-gado bebas aja. Yang penting capai dulu 1.000 follower. Nah, gimana cara yang cepat untuk mencapai 1.000 follower? Dengan mengerjakan yang namanya short video. Short video aja dihajar-hajarin. Nah, jadi ini contohnya ya. Ini saya bikin beberapa video. Ya, ini dongeng nih. Ini video dongeng yang buka itu cuma 150 nih, 3 menit ya. Tapi kalau short video dia padahal cuma 1 menit, 1 menit, tapi yang penayangannya itu jauh gitu. Walaupun cuma 1 jam ininya apa, baru 1 jam udah angkanya ratusan gitu. Nah, jadi teman-teman kalau memang teman-teman suka jalan-jalan, short video tuh nggak usah bagus, nggak harus bagus ya. Asal juga bisa. Jadi ada api nih, ada orang nabun, ada apinya, teman-teman shoot aja itu api terus dikasih musik apa gitu. Itu bisa bisa puluhan ribu jangan-jangan. Jadi short video itu kadang suka hoki-hokian. Nah, begitu kita dapat yang puluhan ribu yang nonton, itu langsung subscriber itu langsung bisa meningkat drastis. Jadi untuk mempercepat subscriber di YouTube, gampangnya adalah kita bermain short video. Ya, yang paling gampang ngumpulin subscriber itu YouTube gitu. Terus level keduanya adalah TikTok. Nah, yang rada susah memang Instagram. Jadi yang IG dan Twitter itu kalau dia, maka ada istilah centang biru ya. Centang biru itu adalah hal yang membanggakan untuk di IG dan Twitter. Jadi soalnya dia memang susah dapetinnya, gitu. Nggak segampang si YouTube dan di TikTok gitu. Gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman tadi saya ulas lagi bahwa di YouTube, di video YouTube penting untuk teman-teman menguasai cara membuat thumbnail. Nah, cara membuat thumbnail salah satunya adalah dengan Canva. Ya, nanti kita akan belajar di hari Rabu depan. Nah, sekarang teman-teman yang belum punya apa? Belum punya channel, bikinnya gampang banget. Ya, saya ke HP sekarang, bikinnya mudah banget. Syaratnya cuma satu untuk kita mempunyai channel adalah kita pernah upload video di YouTube, apapun itu, ya. Jadi kan kita nonton YouTube nih ya.
Ini kan lambang YouTube nih yang merah ini. Ganggu menang. Nah, di sini di tengah-tengah bawah sini itu ada tanda plus kan ya. Ada tanda plus, maka itu tinggal kita klik aja. Ya, betul. Ya, tinggal kita klik. Nanti Ya, nih. Nah, kita klik, kita tinggal kirim aja video yang mana yang mau kita kirim. Misalnya ini ya, saya baru buat iseng-iseng nih dari AI yang 11 detik ya. Giniin. Kenapa harus mengurus medsos? Emang deh. Yang mana ya? Ya inilah ya. Saya kirim. Kan 11 detik nih. Nah, ini saya lanjut. Ya. Nah, kalau kita mau, kalau video kita ini nggak ada musiknya, tinggal kita tambahkan audio di atas ya. Kita tambahkan audio, di sini bisa dicari nih, ya bisa dicari yang lagi populer atau yang lagi viral, atau kita memang sesuai dengan yang kita pengen, kita cari telusuri gitu ya. Nanti bisa. Itu. Nah kalau saya pribadi, saya nggak terlalu musik sih ya. Ya, seperti itu. Kalau di nggak tahu kalau di Android gimana ya, tapi kalau di iPhone itu sebelum kita kirim tuh bisa di setel dulu audionya. Jadi suara asli bisa gede atau kecil. Ya suara tambahannya itu musik kah, rekaman kita kah, ini bisa besar atau kecil. Jadi, kalau di Android saya belum paham gitu ya. Mudah-mudahan ada juga. Nah, setelah kita atur, kita coba lagi. Nah, gitu ya. Nah, kalau mungkin kita kata-kata itu apa sih, dikasih caption gitu ya. Nah, misalkan kopi berbunga gitu. Gitu. Nah, kita bisa geser-geser, kita bisa perbesar, kita bisa miring-miring seperti itu ya, ini dengan 2 tangan ya. Ya. Kalau udah, kita berikutnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau untuk short video, ini kan kita short video nih, yang posisi berdiri ya. Satu-satunya kesempatan untuk membentuk thumbnail itu adalah saat sebelum diposting. Jadi kita ada kotak gambar ini, ada kotak gambarnya, ini diklik yang ada tanda pulpen. Nah, ini kita geser si kotak-kotaknya ini. Kita paskan posisi yang memang kita anggap itu paling menarik, misalnya gini. Ya. Jadi ada kopinya, ada tokohnya, ada judulnya. Misalkan ini yang saya anggap paling menarik. Nah, inilah saya stop di sini. Nah, misalkan ada yang mulai lagi bebas gitu. Tapi kalau ini saya anggap paling menarik, ada tokohnya, ada kopinya, ada judulnya. Sip. Nah, ini aja kesempatan untuk membentuk thumbnailnya. Setelah diposting, maka kita tidak bisa memilih membentuk thumbnail lagi. Ya, setelah itu kita kasih judul, misalkan ulang tahun ke-50 bersama Kopi Bunga, gitu ya. Misalnya begini. Oke. Nah, kalau mau kasih hashtag, boleh. Hashtag itu kita kasih ulang tahun misalnya. Ulang tahun. Terus kalau 50 tahun tuh gold ya. Masa gold. Masa emas. Gitu. Terus baru di sini kopi bunga. Nah, setidak-tidaknya minimal 3 kalau kita pengen pakai hashtag. Apa sih gunanya hashtag itu? Jadi kalau ada orang yang mencari misalkan tentang ulang tahun, harapannya dia naik, film kita naik juga, kepanggil juga, gitu ya. Sip. Nah, setelah itu di bawahnya ini kita bisa setel ya, public atau tidak public atau pribadi. Public ini maka siapapun di bumi ini bisa nonton. Tidak public ini artinya yang nonton yang hanya punya link. Misalnya setelah ini kan saya masuk ke YouTube nih, pembelajaran kita, saya posting. Nah, saya setelahnya tidak public. Jadi, kalaupun teman-teman tahu apa ini saya nih channel saya Karamah Bangsa,
teman-teman buka, maka tidak ada materi kita, gitu. Karena saya simpennya yang tidak publik, yang punya adalah yang bisa buka adalah yang punya link aja. Nah kalau pribadi ini adalah kita aja yang lihat, mau yang orang lain tuh nggak bisa lihat karena sudah pribadi, nggak ada share linknya, gitu. Sip ya. Oke, setelah itu misalkan di publik ya, lokasi nggak perlu diisi, pilih audiens. Nah audiens ini yang dipilihnya yang di bawah, yang tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kalau teman-teman milihnya video ini dibuat untuk anak-anak, maka nanti orang itu nggak bisa komen, komennya tertutup. Nah jadi kita bikin yang tidak, video ini tidak dibuat untuk anak. Kalau mau lagi ditambahin, misalnya filmnya ada buka-bukaannya gitu kan, maka kita pakai yang ini ya, batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas gitu ya. Tapi kalau memang video umum udah ini aja. Oke, itu cara memilih audiens. Nah setelah itu baru kita upload video shot ya. Setelah upload video shot, nah di ujung kanan bawah ini ya, yang ada andanya ini bisa kita klik. Nah ini adalah yang namanya dashboard sementara ya. Di sini ada video Anda nih, ya video Anda. Kalau diklik, maka ini video-video kita. Kalau teman-teman masih kosong sama sekali, belum pernah posting, maka ini adalah video pertama yang ada. Nah, kalau short video cepat ya masukinnya, langsung masuk, nanti dia ke sini ke short video. Oke, nanti kita lihat di akhir pembelajaran kita nih sudah berapa yang nonton. Mudah-mudahan banyak, ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan untuk pembuatan channel? Bisa Sudah dikoreksi selesai. nggak Pak Ustadz kalau sudah terlanjur diupload mengenai tidak tadi itu? Dikoreksinya itu bisa Pak. Kalau yang nggak bisa dikoreksi cuman tadi thumbnailnya aja. Oh baik. Kalau di short video, masalah judul, masalah publik, masalah apa itu bisa di YouTube Studio. Di HP juga bisa Pak. Di HP itu lambangin nih Pak, yang dibawa habis YouTube, Chrome, ada YouTube Studio tuh. Jadi kita install dua aplikasi ya, YouTube-nya dan YouTube Studio. Gitu. Nah, kenapa kita butuh YouTube Studio? Karena kita pengen menganalisa. Nah, ini nanti ada analisa nih, analitik. Nah, ini kita bisa analisa semua nih. Gitu. Sip ya? Ya, koreksinya di YouTube-nya, bukan di YouTube Studio ya, koreksinya itu. Bisa, di YouTube bisa juga Pak. Bisa juga, misalkan di sini ya. Ini kan ada video Anda ya. Tinggal kita klik yang titik tiganya ini nih, di kirinya. Nah, ada edit. Ya, ada kan di titik tiga masing-masing ini ya. Tinggal kita klik tiga, di edit. Udah, tinggal edit apa aja yang bisa di sini, gitu ya. Baik. Tapi kalau di HP biasanya kita tidak bisa mengkelompokkan namanya. Kalau di laptop itu bisa mengkelompokkan. Nah, nanti kita bahas lagi fungsi mengkelompokkan itu apa. Gitu ya. Jadi teman-teman, karena sudah saya informasi tentang pembuatan channel, harapannya tidak ada lagi teman-teman di sini yang tidak punya channel. Nah, manfaat lain dari punya YouTube adalah menghemat HP, menghemat memori HP. Jadi, teman-teman kan sering nih membuat video yang tidak untuk ditonton. Ngerti nggak? Hobi banget acara. Kalau ada acara tuh foto, video, tapi sampai di rumah mah nggak bakal dilihat, nggak bakal ditonton. Saya juga ngerti tuh kenapa tuh budaya banget. Video, foto, tapi ujungnya nggak pernah ditonton dan HP-nya penuh. Nah, solusinya adalah ini. Jadi teman-teman khususnya yang masih punya anak, yang masih punya cucu, yang kecil-kecil tuh yang masih mungil-mungil gitu, itu sering-sering aja Pak Bu di videoin. Karena kita someday itu mengenang itu yang bagusnya tuh. Nah, pertama memori HP kita selamat, ya kan? Dan kenangan kita tuh nggak hilang. Dibanding nanti HP-nya penuh, nggak dipindahin ke YouTube filmnya, tiba-tiba HP-nya hang, langsung ke restart semua. Nah, beberapa jamaah saya kan di travel umroh ya, beberapa jamaah saya itu gitu, sayang untuk menghapus, tapi nggak tahu caranya ke upload ke YouTube, akhirnya HP-nya kepenuhan, ke reset, habis semua. Nah, kan sayang ya, nah, jangan sampai terjadi. Jadi YouTube itu media buat menyimpan video kita.
Facebook bisa nggak? Bisa. Tapi kan kalau Facebook kita harus mencari-cari banget ya. Ngorek-ngorek lagi kemana-mana itu. Kalau YouTube kan tinggal kita kasih judul aja untuk nginget-ngingetnya. Seperti itu. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Beres ya? Mau dikasih kesempatan untuk bikin video dulu 5 menit? Saya kasih kesempatan ya. Kita break 5 menit. Silahkan yang belum punya channel YouTube, langsung bikin video dadakan atau manfaatkan video yang ada di HP teman-teman, langsung diupload di YouTube masing-masing. Saya lupa kan belum di dalamnya. Sorry. Nanti rekamannya kepotong nih. Tadi siapa yang belum punya halaman? Ada? Boleh chat? Yang cuma punya Facebook akun utama, nggak ada halamannya. Oke. Nah, jadi halaman itu penting untuk kita beriklan ya. Ini contohnya nih, saya punya teman ini. Saya punya teman dia itu pengen beriklan ceritanya. Ya. Nah, nih. Status WA saya kan mau dipromosikan. Kebaca ya. Ini saya buka WA pribadi jadi WA saya statusnya pengen saya promosikan terus nggak bisa dilanjut ke pembayaran. Kenapa? Nah, inilah sebabnya. Jadi status teman-teman nih walaupun bagus terus teman-teman pengen iklanin gitu kan itu nggak bakal bisa kalau teman-teman nggak punya halaman. Jadi hari ini kalau bisa hari ini atau besok ya besok praktek boleh. Kalau hari ini tinggal nonton teman-teman harus punya halaman. Jadi ke profil nanti teman-teman cari yang gambar bendera nih halaman atau page diklik ya lalu nanti dibuat ada yang plus ya buat. Nah ini jangan buat pribadi ya yang profesional aja yang publik gitu karena kan buat bisnis. Lalu berikutnya nah di sini makan. Misalkan memang kalau mau jualan, saran saya jangan terlalu spesifik. Misalnya kita jualan sepatu, langsung di sini sepatu bata jangan, atau sepatu Kevin jangan, terlalu spesifik. Udah sepatu, jangan itu busana muslim apa ya jangan tulis misalnya digital Indonesia misalnya gitu ya. Ini kan umum nih digital. Jadi kalau namanya umum digital Indonesia, nanti saya bisa jualannya tentang Canva, tentang CapCut, tentang Bioling, tentang AI dan segala macam. Karena digital Indonesia nggak saya kunci AI gitu nggak. Terus di sini kategori harus pilih salah satu ya. Misalnya saya pilih teknologi atau digital deh. Biasanya digital konten sih arahnya. Digital. Nah kreator digital ya, saya pilih di sini nggak apa-apa. Yang penting satu kepilih ya. Kalau kayak umroh itu travel milihnya ya. Setelah itu kita buat. Nah, kita klik buat aja langsung jadi halaman. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah saya nggak klik done ya, atau nggak klik buat udah kebanyakan halaman saya ini. Apa yang harus kita lakukan setelah kita punya halaman? Halaman itu akun yang berdiri sendiri, ya. Akun berdiri sendiri dari akun utama kita. Jadi kalau kita klik nih, misalnya usaha unggul, maka dia adalah akun sendiri, ya. Akun sendiri yang kita memang harus update status gitu. Ini update status sendiri, bukan dia dan akun utama kita tuh nggak ada hubungannya gitu. Cuman dia anak tapi dia berdiri sendiri, punya kehidupan sendiri lah intinya gitu. Ya kalau utamanya kan Facebook utama kita kan itu orang tuanya, ini anak-anaknya gitu ya. Jadi teman-teman kalau pengen yang tadi yang seperti kasus saya, jadi saya sekedar cerita ya kemarin saya ketemu dengan seseorang bukan satu tim yang ceritanya dia tuh pengen saya mengelola iklannya dia ya dia pengen kami mengelola iklan apa tuh namanya dalam target 2 minggu ya dengan target 2 minggu dengan target 2 bulan
ada sebuah bimbel nasional, ya bimbel nasional, sekarang sudah punya 22 cabang. Ya, sekarang udah punya 22 cabang, dia target dalam waktu 5 tahun harus ada 140 cabang. Dan tahun 2024 catatannya siswa yang masuk itu ada 2.800. Targetnya tahun ini ada 5.000, jadi targetnya 100%. Ini sekitar cerita aja ya. Kemarin kami ketemu, dia konsultasi bagaimana tentang Meta Ads, mengiklankan sesuatu gitu kan. Nah akhirnya saya tanya, emang udah apa aja yang dilakukan? Oh udah macam-macam Pak. Udah Google Ads, udah TikTok Ads, udah organik, yang belum Meta gitu. Dia baru mulai Meta. Nah, saya tanya, berapa nilai LED-nya? Itu doang sih yang saya tanya kemarin. Berapa nilai LED-nya? Berapa ribu satu LED-nya? Nah, kalkulasi mereka mengatakan apa? Ternyata kalkulasinya 66.000 per LED yang masuk. Bayangin teman-teman, 66.000 per LED yang masuk. Berarti kalau dia punya budget cuma 100.000, satu hari cuma satu orang yang nanya-nanya. Boro-boro mau ngumpulin 5.000 orang ya dalam waktu 2 bulan ya. Gitu. Akhirnya, padahal saya tunjukin platform saya tadi, saya punya LED itu cuma 2.700 atau 3.000 lah. Gitu. Artinya, saat saya sudah mendapatkan kurang lebih 20 orang, maka Bapak baru dapat satu orang untuk yang nanya-nanya. Gitu. Nah, kalau saat saya sebulan 20 kali 30, berarti 600 orang, Bapak baru dapat 20 orang, 30 orang. Jauh apa jauh banget ya? Jauh banget perbandingannya. Itulah kenapa begitu kita halaman kita udah punya nih, bukan berarti cuman punyaan. Halaman itu harus diolah, harus rajin bikin status, rajin dipakai. Kalau saya nggak rajin bikin status, memang bukan tipe saya bikin status, tapi saya pakai buat iklan gitu. Jadi uang saya nggak tahu berapa puluh juta itu di iklan gitu kan. Dari karena si Facebook udah kenal saya nih, nah, sudah akrab gitu kan, maka lihat saya jadi langsung berubah rendah gitu. Teman-teman ya, itu salah satu guna page. PR-nya, nah saya masuk ke PR nih. PR-nya, jadi teman-teman besok harus udah punya apa tuh namanya, halaman ya. Halamannya apa, tinggal boleh di-share. Minimal besok yang teman-teman update di halaman adalah lokasi. Jadi si Facebooknya itu tahu, oh ini benar-benar orang nih. Makan di Bekasi, nah Bekasinya itu di lokasi, di tag lokasi gitu. Makan di mana, jalan-jalan di mana, itu di tag seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman, kalau bikin status ya, pakai gambar gitu atau apalagi promosi, jangan lupa hashtag ya. Hashtag, tahu kan hashtag tanda pagar ya. Nah, tanda pagar gampangnya gimana kalau pusing gitu. Ini saya ajarin sedikit ya, AI deh. Siapa yang suka main AI? Apa itu namanya? ChatGPT ya. Jadi teman-teman kalau memang lagi bingung nih, ngolah status apa, teman-teman bisa datang ke chatgpt.com ya. chatgpt.com. Silakan dicatat yang belum tahu. chatgpt.com, chatgpt.com ini bisa nanya-nanya ya. Saya bilang saya pusing, ajak aja curhat, saya pusing mau buat status hari ini. Saya adalah pensiar Baitullah misalnya gitu. Atau saya penjual baju gitu dan segala macam. Bisakah kamu, ini kenapa saya pakai bahasa gini, takutnya teman-teman ada yang baru pertama kali pakai ChatGPT. Tapi kalau saya ini kan udah sering pakai ChatGPT nih, dia mah udah kenal saya. Saya minta juga langsung dikasih yang bagusnya gitu kan, udah sering diskusi. Tapi buat teman-teman yang baru, maka ajak ngobrol dulu si ChatGPT-nya. Bisakah kamu membuat atau memberikan saya ide 10 status tentang umroh gitu. Jadi dikasih 10 ya. Nah, ini boleh dipilih salah satu, boleh dipilih semuanya. Oke. Nah, tapi kalau pilih semuanya jangan langsung sekali status langsung dihabisin ya. Jangan. Nah, kan tadi kita pengen belajar membuat hashtag ya. Nah, kita mintain, bisakah dibuatkan
tanda pagar gitu, tanda pagarnya nanti dibuatin sama dia. Saya lagi nggak share screen ya, ya Allah dari tadi ya. Maaf. Saya lagi share screen. Mau saya ulang apa gimana nih? Saya ulang aja ya. Diulang, Pak. Ulang suhu, ulang, Saya bingung. ulang ya. Ini chat GPT ya. Ini chat GPT, chatgpt.com. Ulang, Kak. Jadi kalau kita lagi pusing nih, datang aja ke ChatGPT. Ini nggak harus di ChatGPT ya. Ini bisa dipakai di Meta AI masing-masing ya. Di WA kan ada tuh alatnya. Nah, jadi kita tinggal bilang, saya adalah penjual bakso, misalnya gitu. Saya pengen membuat status yang lucu tentang bakso. Bisakah diusulkan? Gitu ya. Jadi nggak harus gimana-gimana. Terserah pakai bahasa sendiri aja. 10 idenya nanti dia akan kasih. Cinta itu kayak bakso, kalau nggak anget ya basi gitu ya, dan lain-lain lah. Oke, lagi galau sini duduk kita seruput kuah bakso sambil bahas mantan. Ada aja bocah, kocak sih. Nah, setelah ini kan ini baru statusnya nih, dan kita pengen ada hashtag misalkan kita upload ke apa di Facebook, kita pakai hashtag, pakai tanda pagar, tolong buatkan 5 tagarnya gitu, boleh tanda pagar, boleh tagar ya, 5 tagarnya nanti dikasih sama dia. Nah gini, tentu ini 5 tagar lucu dan menarik yang cocok untuk status tentang bakso. Tim bakso selamanya, bakso adalah cinta. Nggak bakso dulu bos, buah hangat hati tentang bakso begini. Begini ya, misalnya nih, misalkan kita tuju, tapi kan masih ada nomor ya, tolong hilangkan nomornya. Jadi dihilangin sama dia. Nah, nomornya udah hilang tuh, gitu ya. Udah, ini tinggal kita copy. Nah, kita ke Facebook, kita upload dan dengan hashtagnya. Gampang kan? Jadi sekarang saat ini nggak ada lagi istilah mentok bikin status. Ya, teman-teman pedagang setiap hari harus update status dan tidak boleh status yang galau. Pedagang itu harus semangat karena Nabi pernah bilang 9 dari 10 pintu rezeki adalah dagang. Gitu. Sip? Paham ya? Bahwa tadi jadi udah 3 nih kita bahas. Pertama apa tadi, YouTube, kedua sedikit WA, ketiga Facebook. Facebook yang YouTube poin utamanya membuat channel, Facebook poin utamanya adalah membuat page. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada? Siapa yang pernah beriklan di sini? Ada yang sudah pernah beriklan di sini? Nah, saya ulang dikit ya. Jadi kalau ada iklan, teman-teman harus memanfaatkan fitur WA yang namanya apa? Balas cepat ya. Balas cepat. Tahu nggak balas cepat? Balas cepat itu adalah kita membalas dengan sesuatu yang sudah kita desain sebelum. Contoh ini ya. Ini iklan masuk nih. Nah, ini ya respon dari iklan saya nih. Jadi teman-teman yang pernah negor saya di iklan pasti jawabannya sama. Jadi ini kalau ada iklan masuk, saya tinggal klik ini, saya tinggal uh, pilih sapaannya. Oh, dia tentang dakwah nih, tentang dakwah dan konten, maka saya kasih yang ini, sapa umum. Saya klik, langsung saya klik lagi, langsung terkirim. Jadi saya nggak perlu ngetik-ngetik lagi, kan ngetik ini lumayan ya. Ngetik ini bisa 3 menitan nih. Belum kalau salah typo dan segala macam. Gitu ya. Nah, setelah udah begini, karena saya lagi ngajar dan nggak mungkin balas-balasan, maka saya langsung kasih undangan. Undangan apa? Undangan untuk masuk ke grup ke penjelasan dakwah yang ini. Undak, saya bikin undak. Saya klik, langsung ke sini. Nah, dia nanti kalau dia memang baca dan dia tertarik pengen tahu lebih lanjut, dia akan masuk ke sini dan gabung dengan teman-teman di grup penjelasan dakwah. Gitu. Jadi
segala macam yang nama medsos, khususnya Meta ya, harus terus teman-teman modifikasi gitu, terutama apa namanya Meta Ads ya teman-teman. Kalau udah punya keuntungan nih dari penjualan, entah jual apa aja, maka saran saya mulai disisihkan sekitar 10%, 5-10% kalau awal-awal ya, untuk belajar mengeksekusi Meta Ads gitu ya, belajar. Misalkan keuntungannya sehari itu 200.000, maka 10 sampai 20.000 simpen dulu ya, simpen. Nanti besok udah total yang simpen udah 100.000, baru mulai pasang iklan yang 20 ribuan per hari. Tapi jangan lupa si Facebook page-nya atau halaman Facebook-nya harus punya gitu, harus dikuatin dulu selama seminggu. Nggak bisa langsung. Jadi teman-teman misalnya hari ini bikin page, hari ini langsung iklan, langsung di-ban, langsung diblokir sama Facebook-nya gitu. Jadi harus ada jeda untuk menghangatkan si halaman itu. Ya gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Tulis saja gimana SS ChatGPT-nya. Kan tadi patokannya ChatGPT atau Meta AI itu nggak butuh tulisan khusus ya, nggak butuh tulisan khusus. Dia tulisan semau kita aja mengalir itu dia ngerti gitu. Dia kadang lebih mengerti perasaan wanita dibanding para pria gitu ya, konon katanya gitu. Sip gitu. Nah, karena waktunya sudah mepet, ingat PR-nya adalah membuat channel yang belum punya, mengupload video short sebanyak mungkin supaya subscribernya cepat-cepat 1.000. Terus apa itu namanya, Facebook punya page. Setelah punya page, yang keempat harus terus diupdate statusnya, baik itu Facebook utama dan halaman Facebooknya. Yang kelima PR-nya adalah keuntungan mulai disisihkan untuk belajar Meta Ads gitu. Nanti teman-teman yang berminat, kita akan adakan pelatihan Meta Ads sekitar bulan Juni. Ya, itu Meta Ads itu memang mahal pelatihannya, tapi insya Allah akan bermanfaat buat usaha teman-teman. Begitu. Ya, kalau saya nggak pakai Meta Ads, nggak mungkin dapat teman-teman yang ada di Merauke, di Gresik dan segala macamnya. Itu manfaatnya. Baik, gitu ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya. Nah, berarti kita sampai ketemu di hari Rebo. Ya, Rebo sekitar tanggal 4 ya. Tanggal 4 Juni jam 8. Ya, jam 8 nanti kita insya Allah bahas sedikit tentang TikTok ya. Apa nih? Kayaknya bikin channel YouTube. Ya, bikin short video YouTube. Yang ketiga bikin halaman, update halaman, lalu sisihkan uang untuk ke Meta Ads gitu ya. Itu PR-nya. Sip. Hari Rabu kita akan bahas medsos lagi sedikit, lalu geser-geser ke AI ya, ke artificial intelligence kalau memang waktunya cukup. Nah, kita hari Rabu depan akan membahas bagaimana membuat thumbnail. Ya, membuat thumbnail YouTube pasti dengan Canva, lalu membuat background live TikTok. Ya, teman-teman yang belum punya fitur live di TikToknya, itu kan syarat live TikTok kalau akun baru kan 1.000 ya, 1.000 follower. Nah, itu di Odin punya program untuk mengejar 1.000 follower dalam waktu kurang lebih 3-5 hari. Nah, itu cuma 150.000, silahkan manfaatkan program Odin ya, Omega Digital Indonesia. Itu teman-teman, jadi nggak usah berlama-lama lagi sampai setahun itu nggak nyampe 1.000. Padahal dioptimasi sedikit sama Odin, cuma 5 hari selesai itu 1.000. Ya, jadi teman-teman tinggal manfaatkan buat waktu untuk live langsung. Nah, live-nya kan ada seni ya. Kalau kita live nggak ada seninya, masa belakang kita ada jemuran
ada celana gitu kan nggak oke. Nah jadi kita bikin background kayak background yang saya pakai ya. Ini kan background di Zoom ya. Nah di TikTok kan harus disusun lagi, harus dibuat lagi. Gitu. Nanti kita akan bahas di minggu depan di hari Rabu. Jadi pastikan teman-teman bisa ngajak teman-teman yang lain. Jadi ilmunya itu nggak sendiri dimiliki ya. Toh gratis ini kan untuk pertemuan yang berbayar kan cuma untuk dapatkan rekaman di grup khusus untuk konsul dan diskusi. Baik, demikian. Mohon maaf kalau ada kelebihan kata, kekurangan kata, kecepatan, kelambatan. Sampai ketemu lagi di Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.